Malamnya Goria dikagetkan dengan kedatangan Lita. Ia hujan-hujanan mengabarkan kabar bahagia bahwa Timo sudah resmi menjadi pacarnya. Goria menangis memeluk Lita dan mengucapkan selamat. Yang saat itu Lita pikirkan bahwa Goria menangis terharu. Dan kabar bahagia antara Lita dan Timo tersebut viral di jagat maya. Goria benar-benar jatuh. Walaupun begitu, kehidupannya harus berjalan. Ia juga meminta pekerjaan sampingan kepada Latai yang akhirnya Latai memberikan pekerjaan sebagai kurir. Disambi dengan jalan-jalan sehingga rasa sakit yang dirasakan Goria seenggaknya sedikit berkurang. Di saat Timo dan Lita nonton di bioskop, Goria dan Latai nonton di toko pinggir jalan. Sampai akhirnya mereka tanpa sengaja bertemu di sebuah mall. Lagi-lagi Timo tidak terima saat Goria berjalan dengan cowok lain. Apalagi melihat Goria dan Latai menggunakan jaket yang sama. Mungkin Timo menganggap itu baju couple. Yang pasti gara-gara itu membuat tangan Timo gatal. Ia tanpa segan melayangkan pukulan kepada Latai sebelum akhirnya dihentikan Goria, yang saat itu sudah benar-benar marah. Ia mengatakan kepada Timo untuk jangan mencari tahu tentangnya lagi, apalagi menemuinya. Dari kejauhan Lita melihat itu tanpa mampu berkata-kata. Setelah keributan itu, Latai ketahuan Ren sedang berbicara dengan sekelompok pemuda dan Ren memotretnya. Yang setelahnya Ren bertanya kepada MJ dan Kevin tentang mereka yang katanya tidak asing lagi buat Epor. Ren mengingatkan mereka kembali bahwa di sekolahnya ada sekelompok anti Epor. Kevin dan MJ membenarkan. Kevin dan MJ pun tidak peduli lantaran selama ini mereka tidak membuat pergerakan. Merasa ada yang aneh, Ren menghubungi Goria yang seketika panik. Ren lari tanpa menjawab pertanyaan Kevin dan MJ. Benar saja, di sekolah Goria mendapatkan kartu merah yang menurut mereka itu ulah Timo. Jenny dan dua temannya merasa aneh saat melihat grup WA sekolah orang yang suka membuli tersebut masihlah menggunakan akun yang sama. Semua strategi yang digunakan saat akan menjebak korban sama seperti yang sering dilakukan Timo dulu. Goria dibawa ke stadion yang sebelumnya Timo segel dan dibuat pingsan. Yang tak lama Ren datang, ia menggendong Goria yang setelahnya menatap satu persatu dari mereka yang melukai Goria. Mereka mengaku disuruh Timo. Ren tidak langsung menghajar mereka, ia mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Tapi Ren mengancam bila terjadi apa-apa kepada Goria, ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Ren menghubungi Kevin dan MJ meminta mencari tahu siapa yang menaruh kartu merah di loker Goria. Setelah MJ meretas CCTV sekolah, akhirnya diketahui bahwa Latai lah yang menaruh kartu merah tersebut. Kevin menghubungi Ren. Belum sempat mengatakan kebenarannya, Ren sudah ditimpuk Latai menggunakan pipa sehingga membuat Ren pingsan. Latai memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan rencana selanjutnya, yaitu meminta Timo datang. Timo yang saat itu bersama Lita panik melihat chat yang berisi foto Goria. Ia lari meninggalkan Lita sendirian di pesta. Timo mendapatkan informasi dari Kevin dan MJ bahwa orang-orang yang akan Timo hadapi adalah orang yang pernah mendapatkan kartu merah dari Epor. Keduanya meminta Timo untuk jangan pergi sendiri. Timo tidak peduli, ia menuju lokasi dengan penuh kekhawatiran. Goria dibawa ke sebuah gudang yang dikelilingi oleh murid yang dendam terhadap Epor. Fakta diketahui tentang Latai, aslinya ia menyamar sebagai murid dengan cara meretas data sekolahan untuk melancarkan rencananya. Latai melakukan itu untuk membalaskan dendam sahabatnya, sekaligus kakak angkatnya yang bernama Pupa. Dan Pupa adalah korban terakhir dari Epor. Latai menceritakan awal mula pembalasan dendam itu terjadi kepada Goria. Yang tak lama Timo datang seorang diri. Hal pertama yang ditanyakan Latai kepada Timo adalah tentang pembulian dan menutup-nutupi kasus korban dengan pengaruh keluarganya. Dan Latai meminta pengakuan hal tersebut. Timo mengakui itu dan membenarkan. Sekarang Latai tidak punya alasan untuk membiarkan Timo keluar dengan baik-baik saja. Timo dihajar tanpa perlawanan sampai akhirnya Latai gelap mata. Ia mencoba menghantam Timo dengan sebuah kursi, tapi yang kena malah Goria. Ia melindungi Timo sampai pingsan. Goria sadar sudah berada di sebuah rumah sakit. Hal pertama yang ditanyakan Goria kepada Kaning yaitu kondisi Timo. Kaning diam saja sehingga membuat Goria khawatir. Yang akhirnya Goria pergi ke ruangan Timo yang sudah disambut dengan diam oleh anggota Epor lainnya. Ditambah lagi yang melihat seluruh badan Timo sudah diselimuti kain putih. Dan saat itu Goria menganggap Timo sudah mati. Goria menangis sejadi-jadinya, ia mengeluarkan kekesalannya yang sebelumnya tidak pernah Goria utarakan. Dan tahu apa yang terjadi, Timo masihlah hidup dan sedang terbengong-bengong mendengar pengakuan Goria. Akibatnya membuat Goria malu. Gara-gara prank yang dilakukan tersebut membuat semua anggota Epor menjadi korban keganasan Goria. Yang mengagetkan, di luar ruangan Lita mendengar semua pengakuannya.
Setelah Tima sembuh, ia langsung membereskan semuanya. Ia menemui satu persatu korban buliannya dan berlutut meminta maaf. Khusus untuk Pupa, ia mengutus Ren untuk menemui Latai, dan Latai masihlah tidak terima. Ia mengancam akan memviralkan video pengakuan Timo soal bulian yang pernah dilakukannya, yang akibatnya bakal membuat Timo hancur. Dan tanpa sepengetahuan Latai, Timo tiba-tiba muncul dan merebut HP Latai, dan tanpa banyak bicara ia mempostingnya sendiri. Yang setelahnya Timo berbicara dengan Goria, ia meminta maaf kepada Goria. Lantaran setelahnya ia bakal dihukum atas apa yang telah diperbuatnya. Tapi saat Goria mencari video tersebut, dia tidak menemukannya. Yang tak lama sebuah pesan suara dari Latai ia terima, yang berisi permintaan maaf. Ia mengakui bahwa di dalam hatinya Latai tidak mau membalas dendam. Dan alasan itulah Latai tidak melakukan yang lebih fatal kepada Timo. Ia juga mengatakan soal video yang diunggah Timo bahwa video tersebut bersifat pribadi, jadi publik tidak bakal mengetahuinya. Setelah masalah Latai selesai, ia mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Goria dan memintanya menjadi pacarnya. Goria tidak bisa menerima Timo saat itu lantaran Timo masih punya masalah yang belum diselesaikannya, yaitu tentang Lita. Sampai akhirnya orang yang keduanya bicara. Lita memergoki Timo dan Goria sedang berduaan. Lita meminta penjelasan yang sulit dijawab Goria, yang akhirnya Bibio datang dan mengaku bahwa ialah yang mengizinkan Goria masuk. Bibio juga mengatakan bahwa mulai hari itu Goria bekerja sebagai pelayan pribadi Timo. Di situ Goria merasa diselamatkan. Usut punya usut, Bibio membantu Goria sebagai tanda terima kasihnya lantaran sudah membuat tuannya menjadi orang yang lebih baik. Berkat ide Bibio tersebut membuat Timo dan Goria nyaman, bisa bertemu setiap hari. Tapi itu tidak lama, rumah Timo kedatangan Lita yang mengaku sudah meminta izin kepada Rosalina untuk tinggal bersama Timo. Dan itu membuat Timo meradang. Ia menyuruh-nyuruh Goria sebagaimana seorang pelayan. Walaupun faktanya seperti itu, tapi itu membuat Goria sakit hati. Untunglah ada Bibio, ia meminta Goria mengerjakan hal yang lain, biar permintaan Lita dan Timo berdebat. Timo meminta pernikahan dibatalkan, sedangkan Lita menolak, lantaran Lita sudah jatuh hati kepada Timo. Sampai akhirnya Lita sadar cintanya yang dipaksakan tersebut bakal menyakiti temannya itu Goria, yang sudah menganggapnya sebagai saudara. Di situ hati dan pikiran Lita berkecamuk antara cinta dan patah hatinya, yang akhirnya Lita melunak. Ia memperingatkan Timo tentang resiko membatalkan pernikahan keduanya lantaran ibunya Timo sendiri yang memulai hubungan tersebut. Setelah diskusi itu usai, Lita meminta Timo untuk menghadap keluarganya, yang ternyata tujuan orang tua Lita meminta keduanya bertemu untuk membicarakan tanggal keduanya menikah. Di saat hadap-hadapan tersebut, Lita menginjak kaki Timo sehingga membuat Timo mengumpat. Lita meminta kedua orang tuanya melihat kekasaran Timo. Ia berbohong mengatakan hal-hal jelek tentang Timo, dan sambil menangis Lita meminta pernikahan keduanya dibatalkan. Dan tangisan tersebut adalah tangisan patah hati. Yang tak lama Goria mendapatkan pesan video dari Lita. Ia meminta maaf sudah jahat kepada Goria. Ia berpamitan untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika. Lita sudah siap berangkat ke bandara. Untunglah Goria masih sempat bertemu, dan ia sebagai pengantar terakhir sebelum keberangkatannya. Lita yang melihat kedatangan Goria langsung memeluknya dengan erat. Setelahnya Goria dibawa paksa oleh Epor ke sebuah mobil yang ternyata Timo disekap oleh mereka, yang di dahinya tertempel kertas meminta jawaban atas ungkapannya beberapa waktu yang lalu, yang akhirnya Goria menerima Timo sebagai pacarnya, yang langsung direspon Timo heboh. Selesai masalah dari Lita, terbitlah Rosalina. Rumah satu-satunya yang Goria punya dihancurkan. Goria sadar itu perbuatan Rosalina lantaran ia melihat sebuah plank hak milik yang bertuliskan bahwa perumahan tempat Goria tinggal dijual kepada perusahaan Parama atau perusahaan ibunya Timo. Untunglah ia masih mempunyai orang-orang yang membantunya seperti Kaning dan Paman Ga, pemilik toko bunga, tempat Kaning dan Goria bekerja, dan Goria ditampung di toko tersebut. Belum lagi, dukungan datang dari Epor, keempatnya siap mendukung Goria untuk perang habis-habisan dengan Rosalina. Tapi ternyata Rosalina tahu apa yang bisa menundukkan Goria. Ia bermain licik. Ia menggunakan uang dan kekuasaannya untuk memecat ayah Kaning dan mengobrak-abrik toko bunga Paman Ga. Di sini Goria benar-benar dibuat nyerah. Ia takut setelahnya giliran Epor yang jadi sasaran Rosalina. Yang akhirnya Goria menemui Rosalina mengaku menyerah dengan syarat Rosalina harus mengembalikan kondisi orang terdekatnya. Walaupun begitu, Goria memperingatkan ibunya Timo bahwa anaknya sudah berubah. Dan Goria memastikan Rosalina tidak akan mendapatkan apapun atas Timo yang sekarang.
Rosalina memberikan kertas yang berisi kondisi kesehatannya kepada Goria. Di sini Goria kaget bahwa Rosalina mengidap penyakit yang mematikan. Ia menjelaskan di sisa hidupnya hanya ingin membuat Timo bahagia, salah satunya dengan mewarisi perusahaannya kepada Timo. Ia sadar betul bahwa Timo yang sekarang tidak cukup untuk memimpin perusahaan yang banyak dimusuhi perusahaan lainnya. Dan Rosalina membutuhkan Timo yang dulu, Timo yang tanpa balas kasihan. Rosalina memohon kepada Goria, ia meminta Goria kembali merubah Timo karena Goria lah yang bisa melakukannya. Setelah pertemuan dengan Rosalina, Goria menemui Timo. Ia meminta Timo menemaninya jalan-jalan. Keduanya menghabiskan waktu seharian dengan tertawa bahagia. Dan di akhir perjalanan tersebut, Goria memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Timo dengan alasan bahwa Goria sudah mendapatkan banyak uang dari ibunya Timo. Timo tidak percaya, pasti ada sesuatu. Goria menjelaskan bahwa dari awal pertemuannya dengan Timo sudah ia rencanakan, dan ia mengaku ia mendekati Timo lantaran Timo anak orang kaya. Timo marah semarah-marahnya, ia merasa tertipu. Keesokan harinya Goria berangkat meninggalkan Bangkok sambil menangis mengingat saat ia memutuskan hubungannya dengan Timo semalam. Yang setelahnya Timo berubah menjadi pembisnis licik persis seperti yang diinginkan Rosalina. Bahkan ibunya menyetir Timo untuk membuat keputusan besar yang bisa merugikan perusahaan lainnya dan berencana memonopoli bisnis di Thailand. 4 tahun berlalu sejak kejadian itu, Goria tidak pernah berhubungan lagi dengan orang-orang terdekatnya di Bangkok. Faktanya, sejak Goria pergi, ia selalu dicari-cari keberadaannya seperti Kaning, Pamangga, Epor, terkhusus Ren. Ia tidak pernah absen mencarinya. Sampai suatu ketika Ren melihat sebuah berita di televisi tentang para petani demo dan tanpa sengaja ia melihat Goria berada di sana. Ia langsung menemui Timo dan tahu respon Timo seperti ia tidak peduli, bahkan ia sempat marah lantaran membawa-bawa nama Goria. Ren pun terpancing, ia menjelaskan kondisi Goria di sana yang serba kekurangan dan meminta Timo berpikir apakah mungkin orang yang mengaku meninggalkan Timo demi uang kondisinya seperti itu. Yang akhirnya Ren kesal dan mengancam kalau Timo tidak mau, Ren siap menampung Goria. Yang akhirnya keesokan harinya Ren benar-benar menemui Goria, sekaligus membuat Goria kaget dengan kedatangannya. Ren melihat keseharian Goria ketika menjadi seorang petani dan membantunya. Sampai suatu hari, Ren berbicara berdua dengan Goria. Ren berbicara tentang kondisi desa tersebut yang jauh dari rumah sakit. Jiwa bisnis Ren diperlihatkan dengan rencana-rencana jangka panjangnya yang ia katakan kepada Goria. Ia berencana tinggal di sana dan membangun sebuah klinik. Dan yang terakhir, Ren berencana membangun keluarga bahagianya bersama Goria. Dan Ren mempertanyakan itu, mau tidak hidup bahagia dengannya di desa tersebut? Mungkin Ren bertanya seperti ini dulu, jawabannya pasti Goria mengatakan iya. Tapi di kehidupannya yang sekarang, perasaannya sudah berubah. Satu-satunya cowok yang ada di hatinya hanya Timo. Ren tersenyum mendengar pengakuan Goria tersebut. Yang setelahnya, Ren memperlihatkan sebuah video yang berisi Timo yang sedang disekap oleh MJ dan Kevin. Keduanya meminta Timo menjadi Timo yang saat bersama Goria, yaitu Timo yang baik hati. Keduanya juga menceramahi Timo tentang niat Rosalina yang akan memonopoli bisnis. Keduanya yakin bahwa di dalam hatinya Timo tidak ingin melakukan itu, yang akhirnya Timo tersadar bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hatinya. Setelah video itu selesai diputar, Goria diam. Masih ada satu hal yang mengganjalnya. Ren tahu sesuatu itu apa. Ia mendengar dari adiknya Goria tentang kondisi Rosalina, yang akhirnya Ren meyakinkan Goria bahwa ia telah ditipu Rosalina. Kalaupun benar Rosalina sakit, orang yang pertama tahu adalah dirinya. Seketika Goria ingat nama rumah sakit yang tertulis dalam kertas ponis milik Rosalina tersebut adalah rumah sakit miliknya Ren. Di situ ia merasa bodoh, ia meminta Ren untuk membawanya kembali ke Bangkok. Dan ternyata semua itu sudah direncanakan Epor untuk membawa kembali Goria tanpa harus memintanya. Seusai mendapatkan ceramah dari Kapten MJ, Timo merubah keputusan yang sudah ia tanda tangani perihal perusahaannya dan mengganti dengan rencana yang lebih baik dan mendapatkan respon yang baik juga. Akibat keputusannya tersebut membuat Rosalina kesal, bahkan ia tidak mau diwawancara oleh wartawan yang saat itu berkumpul menghubunginya. Sampai akhirnya seseorang datang mencoba menusuknya dengan sesuatu, tapi sebelum itu terjadi Timo datang dan melindungi ibunya. Sampai akhirnya Goria tiba di Bangkok dan mendapatkan kabar tentang komanya Timo di sebuah rumah sakit. Goria bahkan Epor tidak bisa menjenguk Timo lantaran benar-benar dijaga ketat oleh para pengawal. Hingga akhirnya Epor dan Goria mendapatkan kabar bahwa Timo sudah sadar, tapi dibarengi dengan kabar buruk. Mereka mendapatkan informasi bahwa ingatan 4 tahun ke belakang Timo hilang.
sehingga yang diingatnya hanya keluarganya dan Epor. Timo tidak ingat sama sekali tentang Goria, dan itu dimanfaatkan Rosalina. Ia mencoba memprogram ulang ingatan anaknya tanpa ada ingatan tentang Goria. Ia juga menanamkan doktrin tentang perusahaannya. Dengan begitu, ia bisa menjadikan Timo apa yang dia mau. Dan selama pemulihan tersebut, Epor dan Goria masih tidak diizinkan menemui Timo. Epor dan yang lainnya mulai pasrah akan kehadiran Timo yang baru. Tapi saat mereka melihat Goria, seketika pemikiran untuk menyerah itu hilang dan ide mendadak muncul. Yang akhirnya Epor mencoba membuat rencana dengan bantuan Bibiyu, supaya Goria bisa bertemu dengan Time, dan hanya Goria lah yang bisa menyembuhkan Time saat itu. Bibiyu mengabarkan kapalnya keluar rumah dan saat itulah Goria masuk. Goria masuk lewat jendela dengan seutas tali yang akhirnya keduanya bertemu. Benar saja saat keduanya berhadapan, respon Time sama ketika keduanya pertama kali bertemu, yaitu nyolot marah-marah. Mengaku sebagai pacarnya pun percuma Goria lakukan. Saking kesalahnya, Goria pun melakukan hal yang sama, yaitu memberikan Time sebuah tendangan bebas persis seperti yang keduanya lakukan dulu. Perasaan dejavu tersebut menyelimuti Time, tapi seberapa kali pun mengingatnya, Time masih tidak ingat. Yang ada kepalanya semakin sakit, dan teriakan sakit tersebut terdengar oleh Rosalina ibunya. Walhasil Goria terusir. Goria tidak menyerah begitu saja, ia terus bertahan di luar gerbang dari pagi sampai malam. Dari panasnya terik matahari sampai basah kuyup hujannya malam. Katia memperhatikan Goria dengan khawatir, ia juga membujuk ibunya supaya mengizinkan Goria masuk. Rupanya Rosalina melakukan hal yang sama, yang akhirnya ia menemui Goria. Goria mengerti maksud ibunya yang ingin membahagiakan Time dengan harta. Goria menjelaskan bahwa ibunya Time tidak tahu keinginan soal anaknya. Ia bercerita saat Time begitu bahagia makan bersama keluarganya walaupun dengan lauk pauk seadanya. Rosalina dia membenarkan penjelasan Goria. Tak lama Time datang, ia meminta Goria untuk pergi dari rumahnya. Ia mengingatkan Goria kalau benar-benar mengenalnya seharusnya Goria tahu ketika ia marah dan akan melakukan apa setelahnya. Yang akhirnya Goria pergi sambil menangis. Tak lama setelahnya Time menemukan kalung pemberiannya. Dan bayangan-bayangan samar tentang Goria muncul. Ia kembali mengejar Goria mempertanyakan dengan marah kenapa Goria bisa muncul di pikirannya. Sehingga akhirnya Time capek dan demam. Hal pertama yang dilakukan Goria adalah menidurkan Time dengan paksa di pangkuannya dan memaksanya meminum obat warung. Seperti yang pernah dilakukan keduanya saat keduanya terjebak di sebuah ruangan. Bayangan itu terlihat jelas. Time menangis. Ia mengingat semua tentang Goria. Epor, Kaning, dan Pamangga sudah tidak bisa diam ketika tadi mendengar dari Bibiyu tentang kegagalan rencana mereka. Yang tak lama mereka melihat sebuah bintang jatuh dan mereka membuat permohonan yang sama. Tak lama setelahnya Ren meminta teman-temannya melihat sebuah postingan. Dengan kompak semuanya mengatakan yes, yang ternyata postingan tersebut berasal dari sosmed Time yang berisi foto dirinya dan Goria yang terlihat sangat berbahagia. Permasalahan yang menghantui hubungan Time dan Goria akhirnya berakhir. Dan sekarang musuh keduanya adalah waktu dan jarak. Keduanya harus LDRan lantaran Time pergi ke Amerika guna belajar bisnis. Dan Goria tidak keberatan akan hal tersebut, malah sebaliknya keduanya saling mendukung. Walaupun jauh berada di Amerika, perhatian Time kepada pacarnya tidak berkurang sama sekali. Ia memerintahkan anak-anak Epor untuk menjaga Goria. Setelah 4 tahun LDRan, akhirnya rindu itu dituntaskan. Keduanya bertemu di acara dansa yang berlokasi di sekolahnya. Di momen tersebut, Goria merasa beruntung bisa kenal dengan Epor, dan ia juga kembali mengenang masa-masa saat Time dan dirinya bertemu, yang tadinya benci menjadi cinta. Dan itulah akhir drama ini. Tamat.